Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dwi atas pemaparannya. Materinya sangat luar biasa hari ini. Nah, teman-teman, saya tahu teman-teman sudah tidak sabar untuk bertanya, tapi nanti kami akan membuka sesi Q&A nanti setelah Dokter Desi. Jadi nanti teman-teman bisa sedikit menahan rasa ingin bertanya itu. Nanti jangan ditanyakan saat teman-teman sedang membawa materi. Nah, tadi yang mau di-highlight itu, kalau menurut saya tuh tentang mock up ya, Kak Dwi. Nah, teman-teman jangan khawatir karena award di LPDP ini baik-baik semua, tinggal di DM, minta nomor WhatsApp, tinggal komunikasi. Puji Tuhan nanti akan dibantu untuk mock up-nya. Oke, terima kasih Kak Dwi sekali lagi. Kita akan lanjut ke Kak Desi yang akan membawakan materi tentang tips dan trik lulus LPDP Putra Putri Papua. Nah, mungkin di sini ada banyak nih teman-teman Putra Putri Papua. Silakan Kak Desi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kakak. Saya izin share screen-nya. Oh, oke. Halo teman-teman semua. Suara saya kedengaran? Kedengaran Kak? Oke, oke, siap. Baik, sebelumnya bentar ya. Saya akan memulai materi di hari ini. 20 menit ya. Oke. Baik. Halo teman-teman, saya akan bawa kan materi tentang tips lulus seleksi substansi beasiswa LPDP jalur afirmasi Putra Putri Papua tujuan luar negeri. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Desi Lanati Farwas, akrabnya biasa disapa Desi, asal saya dari Biak, Papua. Mungkin ada dari teman-teman semua yang bergabung hari ini ada asalnya dari Biak. Hai. Kemudian saya berprofesi sebagai seorang dokter. Terakhir sebelum saya berangkat untuk mengikuti pengalihan bahasa LPDP, saya bekerja di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Jayapura. Dan kemudian saya seorang istri juga dan saya seorang awardee LPDP tahap 2 tahun 2023 sama ya seperti Kak Dwi tadi ya. Halo Kak. Oke. Oke, sebelum saya masuk lebih dalam lagi ya, mulai mulai untuk membagikan tips and tricksnya, saya mau disclaimer dulu bahwa tips and tricks yang saya bagikan di sini adalah based on my experience. Jadi untuk teman-teman yang lain bisa menyesuaikan dengan profil teman-teman semua tentang dengan apa yang teman-teman sudah dapatkan. Karena yang saya bagikan di sini juga hanya membantu sedikit dari apa yang sudah saya jalani dan pengalaman saya sebelumnya. Baik, mungkin saya akan ulangi sedikit lagi. Semuanya padahal sudah lengkap sekali ya dijelaskan sama teman-teman, sama kakak-kakak pemateri semua, bahkan sama Kak Teddy juga, mengenai seputar seleksi substansi. Baik, ya di sini seleksi substansi itu eh, teman-teman wajib sekali untuk on time ya. Jadi kita masuk eh, bisa 1 jam sebelum jadwal yang eh, diberikan. Jadi nanti sekitar beberapa hari sebelum teman-teman tes substansi, itu pasti akan diberikan waktunya, terus kemudian eh, pokoknya waktunya untuk teman-teman bisa tesnya itu jam berapa. Jadi kalau bisa setelah sudah mendapatkan Zoom Zoom meetingnya, link Zoom-nya, bisa masuk sekitar 1 jam sampai 2 jam sebelum eh, Zoom-nya teman-teman nanti dimulai. Karena apa? Karena biasanya juga teman-teman yang sebelumnya kita itu yang duluan seleksi substansi di jam-jam sebelumnya kita tuh bisa jadi mereka akan selesai lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi kita harus standby duluan, harus on time. Terus kemudian ketika kita sudah ada nanti eh, di depan kamera, di depan laptopnya kita pada saat mulai Zoom, itu ketika interviewernya sudah datang, pasti teman-teman semua nanti akan diminta untuk memutar kamera 360 derajat dan pastikan ruangan itu clear, kemudian rapi, tidak ada apapun, bahkan contekan-contekan sekalipun, dan HP juga harus dinonaktifkan supaya tidak mengganggu jalannya teman-teman seleksi. Baik, yang kedua, untuk berpakaian juga bisa teman-teman perhatikan boleh pakai kemeja baik perempuan maupun laki-laki, dan laki-laki lebih rapi lagi kalau bagusnya itu pakai dasi atau misalnya mungkin aduh mau Indonesia banget nih jadi pakai batik boleh.
Untuk pakaiannya juga harus diperhatikan. Jadi pokoknya senyaman mungkin, terus kemudian serapi mungkin untuk teman-teman bisa mempersiapkan seleksi substansinya. Dan habis itu durasinya sekitar 15 sampai 60 menit, tadi saya sudah dijelaskan. Kemudian terdiri dari 3 interviewer, akademisi, praktisi, dan juga psikolog. Dan untuk saat ini kayaknya masih via Zoom ya. Kita via Zoom untuk seleksi substansinya. Dan yang paling terakhir, yang paling penting sekali itu koneksi internetnya, teman-teman. Jadi harus benar-benar diperhatikan supaya tidak ada gangguan koneksi internet pada saat teman-teman nanti menjalani seleksi substansi karena itu sangat mengganggu, bahkan mungkin bisa juga merusak mood interviewernya kalau misalnya koneksi teman-teman tidak bagus. Oke, kita masuk dalam tips and triknya. Tips and tricks yang pertama itu, teman-teman, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak yang sebelumnya, wajib untuk memahami dan menguasai esai ataupun CV yang teman-teman sudah buat. Saya percaya pasti teman-teman semua sudah membuatnya dengan penuh perjuangan, dengan penuh keseriusan dan dengan penuh ya dengan segenap hati lah ya. Jadi pasti Henry dipastikan Fonseca. kita harus pastikan bahwa kita paham betul dan kita menguasai betul CV atau esai yang sudah kita buat sehingga nanti ketika pada saat interview nanti itu teman-teman ketika mau diputar, misalnya diputar dalam artian kayak dibolak-balikan atau apapun itu teman-teman sudah tidak goyah lagi, sudah tidak ragu-ragu karena sudah menguasainya. Kalau teman-teman masih setengah-setengah menguasainya dan pada saat interviewer nanti terlihat seperti ragu-ragu atau tidak yakin dengan jawaban yang teman-teman sudah buat sendiri di CV dan esainya teman-teman, itu pasti akan membuat tanda tanya juga kepada interviewernya nanti. Kemudian teman-teman ini yang paling penting untuk juga teman-teman eh, aplikasikan nanti pada saat interview nanti ketika berbicara dengan interviewernya. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa saat itu kita sedang diinterview. Jadi walaupun mungkin interviewernya itu friendly atau apapun, tetap etika dalam berbicara pada saat kita berbicara dengan interviewernya tetap harus dijaga. Ketika kita mau menjawab, kalau bisa nanti sampaikan terima kasih atas pertanyaannya. Terus kemudian pokoknya jangan lupa mengucapkan salam, jangan lupa tetap tersenyum, tetap berikan senyumanmu yang terbaik. Terus kemudian ketika di akhir jangan lupa mengucapkan terima kasih juga. Intinya untuk cara berbicaranya teman-teman jangan terlalu saya percaya teman-teman pasti sudah mengerti lah ya etika berbicara ini. Intinya jangan terlalu menunjukkan diri teman-teman sekali pada saat nanti interview di sana. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa to the point nanti pada saat interview. Jadi jangan bertele-tele, terus kemudian jangan lari dari apa yang ditanyakan. Karena kalau misalnya teman-teman jadi lebih banyak ngomong, itu pasti akan lari kemana-mana dan itu malah justru bisa menjadi jebakan Batman buat teman-teman. Karena itu akan bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru yang di luar dari mungkin esai yang teman-teman tulis. Itu akan menjadi pertanyaan baru pada interviewernya kita. Mereka akan lebih bertanya banyak lagi dari apa yang sudah kita kuasai. Dan poin yang keempat itu nyambung dengan poin yang ketiga bahwa disarankan durasi jawaban kita tuh maksimalnya itu 1 menit. Jadi kalau bisa sebelum 1 menit kita sudah selesai menjawab pertanyaan itu. Sebenarnya tidak usah cepat-cepat juga sih. Yang penting teman-teman bisa kondisikan saja. Karena apa? Kenapa harus 1 menit di bawah 1 menit Kak? Kenapa kenapa kalau saya mau ngomongnya 5-6 menit itu nggak boleh gitu-gitu? Pasti kan ada pertanyaan. Alangkah lebih baik memang seperti begitu agar interviewernya juga bisa menanyakan lebih banyak tentang teman-teman. Jadi ketika teman-teman kan itu kan ada waktunya ya teman-teman sekitar 15 sampai 60 menit. Kalau misalnya teman-teman nanti terlalu over ngomongnya, terlalu banyak, terlalu panjang ngomongnya. Jadi yang interviewer tahu tentang teman-teman tuh hanya sedikit. Jadi mungkin itu dengan banyaknya interviewer mengorek-ngorek tentang teman-teman atau mencari-cari informasi tentang teman-teman lewat pertanyaannya, saya rasa itu juga dapat menambahkan nilai plus juga bagi nanti bisa menambahkan nilai plus bagi passing grade-nya teman-teman nanti juga karena banyak yang ditanyakan dari interviewernya. Terus kemudian teman-teman poin yang kelima itu ada hindari jawaban yang arahannya itu menguntungkan personal. Contoh, eh, kenapa kamu mau kuliah ke sana? Kenapa kamu mau kuliah ke tempat studi kamu ini? Kenapa kamu mau ambil jurusan itu? Nanti teman-teman jawabnya iya karena lowongan pekerjaannya itu banyak.
bisa masih cari tempat cari tempat kerjanya itu masih gampang dan banyak dan sangat dibutuhkan gitu-gitu. Itu hal-hal gitu kan sebenarnya arahnya kan menguntungkan secara personal ya. Nanti teman-teman bisa coba menjawabnya itu benar-benar tujuannya untuk menguntungkan banyak orang, menguntungkan masyarakat, bahkan menguntungkan manusia untuk kita benar-benar berkontribusi bagi Indonesia, bukan untuk eh, kita pribadi yang untuk menguntungkan kita sendiri gitu. Oke, nanti kita bahas lagi lebih lanjut di poinnya yang keenam. Teman-teman jangan lupa pelajari keseluruhan tentang LPDP, karena beberapa pengalaman saya kemarin membantu teman-teman untuk mock-up interview juga, ketika ditanyakan apa itu LPDP, apa itu nilai-nilai LPDP, itu banyak yang masih ngawang-ngawang, masih banyak yang nggak bisa menjawab apa itu LPDP, bahkan apa itu LPDP dan apa itu LPDP itu di bawah naungan kementerian apa itu masih ada yang ngawang-ngawang emang nggak bisa jawab. Jadi maksudnya dalam artian di sini memang penting sekali untuk saya tulis karena teman-teman kan mau tesnya ini kan melalui seleksi beasiswa LPDP ya. Jadi yang memberi beasiswa teman-teman eh, wajib banget untuk mempelajari ini secara keseluruhan tentang LPDP. Di websitenya sangat-sangat lengkap sekali tentang nilai-nilai LPDP, visi misi LPDP, semuanya. Baik definisi LPDP, di bawah naungan apa, itu semuanya ada di situ di websitenya ya teman-teman. Kemudian yang nomor 7, teman-teman bisa tetap fokus teman-teman tuh fokus kalau memang di rumah misalnya agak ribut atau di tempat teman-teman bisa interview itu agak ribut, teman-teman bisa pakai headphone atau headset untuk bisa lebih fokus lagi. Karena apa? Jangan sampai kita mengulangi pertanyaan, kita meminta interviewer untuk mengulangi pertanyaannya. Jadi kita karena nggak fokus, kita lari kemana-mana pikirannya kita. Jadi ketika interviewer menanyakan pertanyaan, sudah ngomong panjang sekali, terus kita bilang, maaf Bu, apakah bisa diulang? Itu sangat-sangat tetot sekali ya teman-teman. Maksudnya itu sangat-sangat merusak suasana sekali. Jadi bisa tetap fokus, tetap dengar apa yang ditanyakan dan jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Dan kurangi-kurangi pengulangan-pengulangan yang seperti misalnya kan bisa bertanyanya tentang apa, teman-teman ulangi lagi terus jawab. Kalau bisa ketika bilang terima kasih atas pertanyaannya langsung jawab, jadi jangan mengulangi hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedelapan, seperti yang tadi sudah kakak-kakak juga sampaikan, riset tentang kurikulum dari rencana studi yang diambil itu sangat penting sekali teman-teman, karena itu yang nanti akan menentukan, itu yang nanti akan membuat kita menjawab apa saja yang akan kita lakukan di sana. Karena kita bisa lihat dari kurikulumnya dan pelajaran-pelajaran apa saja, mata kuliah apa saja yang kita ambil pada saat di kota studinya kita. Kemudian yang sembilan, ini penting sekali teman-teman. Jadi tidak menentu kita yang ambil di dalam negeri itu pasti bahasa Indonesia, ataupun kita yang ambil di luar negeri itu pakai bahasa Inggris pasti itu kita nggak ada yang tahu. Jadi benar-benar harus master language skillnya harus teman-teman perhatikan. Jadi memang betul-betul persiapkan eh, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari esainya teman-teman itu supaya bisa bisa dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia persiapannya supaya apa, supaya bisa lebih matang lagi sih. Jadi ketika kita nanti diperhadapkan dengan interviewer yang memang langsung eh, berbahasa Inggris kepada kita, kita bisa langsung siap. Jadi kalau kemarin saya sendiri eh, ambil 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 luar negeri, saya interviewnya kemarin pakai bahasa Indonesia kok. Tiga-tiganya pakai bahasa Indonesia, tidak ada yang berbahasa Inggris. Tapi teman saya yang ambil di dalam negeri justru yang menggunakan bahasa bahasa Inggris ketika interviewnya. Jadi itu benar-benar harus dipersiapkan baik-baik. Kemudian nomor 10, yang ke-10, ini seperti yang tadi sudah teman-teman kakak-kakak sebelumnya sampaikan bahwa persiapkan rencana penelitian untuk tesis atau disertasi yang ambil S3, untuk tesis untuk S2. Bila perlu, kalau misalnya memang mentok-mentoknya nih teman-teman, mentok-mentoknya memang oh nggak ada persiapan nih, kan biasanya kan ada yang menjelaskan dari A sampai Z gitu ya. Nanti mentok-mentoknya teman-teman coba persiapkan aja judul yang mungkin teman-teman mau ambil. Kayak kemarin saya tuh persiapin judul aja dan bilang nanti mungkin ketika di sana nanti saya akan mempelajari lebih dalam lagi tentang tentang spesialisasi yang mau saya ambil gitu. Jadi teman-teman bisa nanti persiapkan rencana penelitian dan lain-lainnya supaya bisa lebih, jadi interviewnya tuh oh ya nih anak ini jelas, anak ini tahu apa yang mau diambil di sana, tujuannya itu untuk apa dia tahu gitu. Yang ke-11, siapkan introduce dan closing statement teman-teman. Jadi ini yang penting sekali untuk
persiapkan. Kadang-kadang kita rasa, oh ini hal-hal, oh nanti ngalir lah, gampang lah, bisa lah itu. Jangan ya teman-teman, ini betul-betul penentu sih. Kalau introduce itu bagaimana nanti first impressionnya interviewer terhadap teman-teman juga ketika teman-teman memperkenalkan diri. Terus kemudian kalau closing statement ya di situ teman-teman akhir dari semuanya itu tuh yang menentukan juga biasanya closing statementnya kita juga karena itu seperti rangkumannya kita kita mau buat apa bagi Indonesia, kita mau berkontribusi apa juga bagi Indonesia dan selain ucapan terima kasih closing statement itu berisi dari apa pembeda kita dari yang lain, tapi kita kemas dalam waktu singkat untuk kita dapat membagikan ke interviewer mengapa mereka harus milih kita. Makanya saya bilang ini penting sekali untuk teman-teman siapkan supaya jangan sampai kecolongan di sini. Jangan sampai kecolongan di bagian ini juga. Karena itu juga termasuk penting sekali. Kemudian body language-nya dan eye contact-nya, teman-teman jangan lupa ketika pada saat nanti teman-teman mau sudah jadwalnya interview, teman-teman kalau ngomongnya tuh jangan lihat ke interviewernya ya teman-teman, nanti lihatnya ke kameranya. Jadi teman-teman bisa fokus, kemudian sebenarnya kalau kayak saya gini tangan ini gini tuh nggak jangan kalau bisa jangan jangan kelihatan pergerakan-pergerakannya kita seperti ini, seperti kita nunjuk-nunjuk itu jangan teman-teman. Jadi kita benar-benar harus tegak, kita lihat ke kamera, jawab setiap pertanyaan yang ada dengan santai. Kita lanjut ke 13 lagi, teman-teman harus relax, harus enjoy it. Jadi kayak teman-teman benar-benar kayak lagi sharing aja gitu sama mungkin orang yang lebih tua dari kita atau teman-teman kita. Jadi sharing tentang rencana masa depannya teman-teman itu di situ. Jadi jangan terlalu tegang atau gugup. Karena kalau misalnya kita gugup itu pasti akan blank semuanya. Apa yang sudah kita pelajari itu blank, hilang semuanya. Jadi kayak relax saja sebelum sebelum interview tuh nanti teman-teman bisa cari-cari waktu seperti yang tadi ya kakak-kakak sampaikan, lakukan apa yang ingin dilakukan. Jangan-jangan biar jangan terlalu tegang sekali. Pokoknya enjoy aja. Kemudian kembali lagi aktif ikut mock-up interview. Teman-teman mungkin kekuatannya kita masing-masing beda-beda ya. Ada yang kayak aku maunya sendiri, aku nggak mau sama orang-orang lain, aku nggak mau belajar, aku maunya belajar sendiri aja nanti langsung interview. Oke, monggo silahkan, tapi alangkah lebih baik sih kita, saya dan teman-temannya saya juga ketika kita mendaftar ini pun kita benar-benar kejar-kejar tuh di mana yang lagi buka mock-up interview tuh kita kejar di mana jadi kita ibaratnya maha hadir gitu ya teman-teman, jadi kita benar-benar kejar karena kita mau, karena kan misalnya kita lebih banyak latihan kan pastinya kita akan lebih banyak, mesti kita pasti akan lebih bisa dan lebih percaya diri lagi. Jadi salah-salahnya biar di mock up interview aja lah. Maksudnya nanti ketika di interview yang benerannya itu kita benar-benar sudah matang, sudah nggak bisa, misalnya nggak bisa goyang-goyang lagi. Jadi kita ini aktif mock up interview ini salah satu tips and trick yang paling penting yang sudah saya jalani sendiri sih waktu itu teman-teman. Dan kembali lagi praktek ketika teman-teman, kalau yang saya lakukan ketika mock up interview itu saya rekam teman-teman, atau misalnya mungkin kalau dikasih record record Zoom-nya itu boleh, tapi biasanya saya rekam lewat HP. Terus agar nggak, misalnya kalau lewat lewat record Zoom itu kan kita buka laptop lah, tapi kalau rekam lewat HP kan kita bisa dengerin ya, pakai headset atau apa begitu kita bisa dengerin. Terus kemudian saya rangkum lagi pertanyaan yang dikasih oleh kakak-kakak waktu pada saat mockup itu saya rangkum tak 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 tak. Habis itu feedback dari mereka tuh saya ketik lagi. Jadi saya ketik, saya rangkum, terus baca lagi itu yang jadi referensi buat saya bisa belajar lebih banyak lagi. Karena dari beda-beda pada saat kita mockup itu kan pasti banyak pertanyaan yang diberikan dan banyak feedback yang dikasih. Jadi itu yang membuat saya bisa belajar lagi lebih lagi supaya bisa memperbaiki diri pada saat interview sungguhannya. Itu mungkin bisa salah satu tipsnya juga teman-teman bisa rekam, terus kemudian teman-teman bisa bisa ketik di Word atau teman-teman mau tulis tangan juga boleh, tapi itu teman-teman jangan 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 juga terlalu banyak mockup. Karena ketika terlalu banyak mockup, kita nggak belajar dari mockup sebelumnya, kita malah ngejar-ngejar mockup-mockup aja. Tapi malahan kita tidak memperbaiki diri juga di mana yang salah gitu. Jadi ketika mockup, perbaikin, belajar dari yang itu, terus kita ngikut lagi jadi supaya lebih matang. Oke, mungkin itu aja. Yang ke-15 ini praktek. Teman-teman bisa praktek sendiri di depan kaca untuk untuk ngomong lebih jelasnya lagi. Ini mungkin saya memberikan contoh. Jadi tadi saya rasa teman-teman kakak-kakak semua sudah membagikan sangat-sangatlah lengkap sekali ya teman-teman. Cuman mungkin ini saya memberikan contoh beberapa pertanyaan pada saat saya mau pada saat pada saat saya interview LPDP tahap 2 kemarin. Ini untuk pertanyaannya kepada saya aja banyak sebenarnya teman-teman, tapi ini cuman yang kebetulan yang saya ingat aja ya. Pertama kan
Saya ini dari Papua ya, dari Papua, dari ujung timur Indonesia, dan kemudian mau mengambil studi ke Australia, ke Unimel. Jadi di situ tuh pasti akan ditanya. Kemarin saya ditanyakan itu, gimana kamu udah menikah belum gitu. Kamu udah menikah belum? Kalau misalnya kamu sudah menikah, gimana nih nanti ketika kamu ke sana, apakah kamu berangkat bersama dengan keluarga atau seperti apa? Itu benar-benar ditanyain. Jadi ketika di sana, saya kebetulan ingin berangkat ke sana itu akan membawa suami saya. Jadi di situ benar-benar dikupas habis. Gimana nanti suamimu berangkatnya? Dia akan pakai visa apa? Benar-benar sampai sedalam itu ditanyain. Jadi tentang family issue juga akan banyak sekali ditanyain mungkin oleh yang psikolog ya, interviewer yang psikolog. Terus kemudian gimana nih cara adaptasinya di sana? Di sana kan ada berapa musim, pokoknya berapa musim di sana. Gimana cara mau beradaptasi? Nah, kemarin pas ditanyain adaptasi ini, kebetulan saya ambil S1-nya seperti yang tadi teman-teman sudah lihat bahwa eh, maaf ya, ya, seperti yang tadi teman-teman pada tahu kalau bentar ya teman-teman. Sorry ya teman-teman. Maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi ketika adaptasi itu, seperti teman-teman tadi sudah tahu mungkin pada saat perkenalan, saya masuk S1 itu di Universitas Syahkuala. Universitas Syahkuala di Banda Aceh. Untuk teman-teman ketahui bahwa itu kan di ujung barat Indonesia ya, dan saya mengambil studinya itu pendidikan dokter dan profesi dokter, dan itu cukup lama, maksudnya cukup lama panjang untuk proses perjuangannya di sana. Jadi itu yang saya jadikan jawaban bahwa saya bisa beradaptasi kok di tempat yang baru dengan cepat, dengan beda budaya, dengan pokoknya dengan segala perbedaan yang ada dari ujung timur Indonesia dan ke ujung barat Indonesia itu saya sudah bisa menyesuaikan. Jadi saya yakin dan percaya bahwa saya juga dapat beradaptasi dengan cepat di negara yang baru saya datangi. Itu yang saya jawab pada saat itu juga. Kemudian ditanya tentang culture shocknya di sana nanti, apabila teman-teman kita berangkat dengan berbeda eh, dari negara yang satu ke negara yang satu. Kemudian gimana nanti kalau kamu homesick, terus kemudian makanan di sana, apakah kamu bisa menyesuaikan? Tidak. Terus kemudian tentang kampus juga akan ditanya dikupas habis tentang kampus, gimana itu lingkungan di kampus, enak nggak, organisasinya apa-apa saja yang ada di sana, gitu-gitu. Pokoknya work life balance-nya tuh akan ditanyakan sekali. Kemudian estimasi biaya hidup juga di sana waktu pada saat interview ditanyakan. Jadi saya benar-benar mencari ke teman-teman, kakak-kakak, ke kakak-kakak juga yang ngambil di daerah Australia. Tapi sekedar tahu aja sih misalnya kayak habisnya berapa gitu-gitu. Terus kemudian ya itu teman-teman, kenapa pilih LPDP? Kan ada beasiswa yang lain kayak AAS atau apa gitu-gitu. Kita ditanyain kenapa. Jadi betul-betul jawabannya tuh harus harus meyakinkan nih interviewernya bahwa memang LPDP ini yang terbaik di antara yang terbaik gitu ya. Kemudian kenapa kalau misalnya saya sebagai seorang dokter tuh pasti ditanyain kenapa ambil S2, kenapa kamu nggak ambil spesialis aja? Kan spesialis mestinya lebih banyak diminati oleh para dokter gitu-gitu tuh harus benar-benar punya jawaban yang kuat sekali. Mengapa sih kita mau ambil S2, kemudian time manajemennya bagaimana nanti ketika di sana, research projectnya juga kemarin ditanyakan, supervisornya siapa yang mau kita kejar di sana, kemudian kurikulum-kurikulumnya, dan ditanya apakah sudah pernah kontak supervisornya Kak atau belum. Kebetulan kalau saya sih kemarin karena mepet banget, saya nggak sempat kontak kontak supervisornya, tapi alangkah lebih baiknya kalau memang teman-teman mau ambil di luar negeri, sebenarnya teman-teman bisa kontak supervisornya juga supaya bisa menjadi bukti juga kalau kita benar-benar serius nih untuk mau di sana. Tapi kalau saya kemarin nggak sempat karena memang bertabrakan sekali dengan pekerjaan, nggak sempat untuk kontak-kontak supervisornya lagi. Mungkin kalau dari saya lebih spesialnya ke yang afirmasi putra-putri Papua ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada dari Papua juga saat ini yang sedang nonton, eh, untuk kita mungkin yang membedakannya itu bahwa afirmasi putra-putri Papua itu tidak diwajibkan memiliki sertifikat bahasa. Jadi kemarin saya daftar juga tidak memiliki sertifikat bahasa. Jadi ketika apply kemarin saya tidak menggunakan sertifikat bahasa, dan kita nanti akan difasilitasi bukan hanya putra-putri Papua ya, tapi afirmasi. Program afirmasi itu nanti akan difasilitasi untuk ikut program pengayaan bahasa. Ya seperti saya juga saat ini saya sedang mengikuti program pengayaan bahasa yang diadakan oleh LPDP bekerja sama dengan Inlingua. Jadi
kami saat ini juga sedang menjalani program pengayaan bahasa di sini supaya bisa dipersiapkan juga untuk nanti sertifikat bahasa untuk berangkat ke sana. Gitu teman-teman. Jadi itu saja sih sebenarnya, yang lain-lainnya semuanya sama. Untuk tes-tesnya, untuk proses-prosesnya sama. Yang paling penting, yang paling membedakan sebenarnya itu sih. Tapi mungkin kalau memang teman-teman yang lain mau tanya lebih lanjut lagi tentang afirmasi putra-putri Papua, bisa bisa tanyakan lagi lebih lanjut nanti pada sesi tanya jawabnya ya. Mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan waktunya kepada Kak Teddy. Terima kasih untuk kesempatannya.